Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Garel, channel yang akan selalu membawakan cerita misteri, mistis, dan horor. Malam ini Mamang akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Pasar Setan Gunung Lawu. Seperti yang kita ketahui, bahwa Indonesia memang identik dengan hal-hal mistis. Banyak cerita yang beredar di masyarakat dan menjadi perbincangan hingga ke generasi selanjutnya. Mulai dari urban legend, mitos, klinik, misteri, horor, dan yang lainnya. Jadi, jangan heran kalau ada banyak cerita seram yang bisa ditemukan di Indonesia. Di sini, Mamang akan menceritakan cerita misteri, mistis, dan horor Indonesia yang sudah melegenda, dan juga cerita yang pernah viral pada masanya hingga sekarang. Apakah kalian sudah siap? Bagi sebagian orang, mendaki gunung adalah kegiatan yang menyenangkan. Namun apa jadinya jika hal tersebut menjadi cerita yang menyeramkan? Gunung Lawu adalah gunung yang berada di daerah perbatasan antara Karanganyar, Jawa Tengah dengan Magetan, Jawa Timur, yang banyak dijadikan sebagai objek pendakian. Namun, sejumlah kejadian mistis banyak ditemui, seperti kehadiran pasar di daerah lereng gunung. Cukup aneh, karena jarang ada pasar di daerah pegunungan. Pasar yang dimaksud adalah pasar setan, yang terletak di pos 5 pendakian melalui Candi Ceto. Masyarakat setempat mempercayai jika ada yang melewati pasar setan tersebut dan mendengar suara pedagang menanyakan, pendaki harus menjawab pertanyaan tersebut. Dan diketahui baru-baru ini telah terjadi kejadian hilangnya seorang pendaki secara misterius yang keberadaannya hingga saat ini belum diketahui. Disinyalir seorang pendaki Gunung Lawu asal Kediri yang bernama Ali Rahmatullah dinyatakan hilang dan terakhir terlihat di Pasar Setan, tempat yang disebut-sebut menyimpan misteri. Menurut informasi awal dari orang-orang lihat terakhir di Pasar Setan sekitar tanggal 20 kemarin, kata relawan anak Gunung Lawu atau AGL yang bernama Budi Santosa, dan dikutip Senin 1 November 2022. Belum diketahui secara pasti Ali terakhir terlihat pada siang atau malam hari. Namun hingga kini Pasar Setan itu berada di sekitar pos 5 jalur pendakian Gunung Lawu. Berdasarkan mitos yang berkembang di masyarakat, Pasar Setan ini digambarkan dengan tumpukan bebatuan. Kegiatan Pasar Setan terjadi pada malam hari, khususnya malam Jumat. Lokasi Pasar Setan ini dekat dengan titik bulat peperangan antara pasukan Prabu Brawijaya V
yang dalam pengasingannya ke Gunung Lawu dan Adipati Cepu dari Majapahit. Peperangan itu bermula saat Raden Gugur dikejar-kejar pasukan Kadipati Cepu. Menurut buku politik Kerajaan Jawa dan Hitam Putih Majapahit, terbitan 1978, pasukan Adipati Cepu kala itu diperintah Girindrawardana, Raja Majapahit yang berhasil menggulingkan kedudukan Brawijaya. Dengan pasukan yang tersisa, Brawijaya kemudian melawan dibantu dengan pasukan Wongso Menggolo dan Dipo Menggolo yang merupakan penggawa desa di bagian utara Gunung Lawu. Saking dahsyatnya pertempuran di bulak peperangan itu, konon tak ada prajurit yang selamat. Hanya Raden Gugur, Wongso Menggolo, dan Dipo Menggolo yang berhasil selamat. Kala itu, Adipati Cepu yang berhasil lolos dari maut akhirnya memilih melarikan diri. Lokasi bulak peperangan itu hingga kini masih sering dikunjungi oleh para pendaki Gunung Lawu untuk dijadikan literasi sejarah. Lokasi bulak peperangan itu berada di sebelah utara dari puncak Hargodumila atau berada di sebelah Pasar Dieng atau Pasar Setan. Pasar Setan ini diyakini berada antara jalur pendakian Gunung Lawu dan Candi Ceto. Jalur ini dikenal cukup terjal dan sulit dilalui karena berkabut. Jalur pendakian ini dikenal sebagai jalur gaib sebab para pendaki yang melewati padang ilalang di lereng laut dan berangin kencang sering mendengar suara bising layaknya sebuah pasar, hingga sering disebut sebagai lokasi pasar setan. Pasar setan ini juga dikenal sebagai Pasar Dieng. Mengutip jurnal Isi Surakarta yang berjudul Perancangan Kampanye Keselamatan Pendakian dalam Gerakan Salam Safety di Gunung Lawu, Jalur Cemoro Sewu. Pasar ini terletak di bawah Hargo Dalam. Secara fisik, tempat tersebut merupakan tanah lapang luas yang berisi banyak batu-batu besar dan pohon edelweiss. Ada beberapa batu yang disusun secara rapi dan siapapun dilarang untuk mengubah atau mengambilnya. Jika nekat, diyakini akan muncul sesuatu yang tidak diinginkan. Banyak cerita mistis tentang pasar setan ini. Misalnya, pendaki yang tersesat hingga hilang tak ditemukan. Menurut penuturan warga setempat, Pasar Dieng atau Pasar Setan ini merupakan tempat transaksi bagi para jin dan makhluk halus penghuni lawu. Tak sedikit para pendaki yang mengalami kejadian seperti mendengar suara keramaian. Konon, jika mendengar suara bising tersebut, diharuskan untuk melempar koin sebagai tanda berkomunikasi dan agar tidak tertimpa musibah. Oleh karena itu, Pasar Setan dikenal sebagai salah satu tempat sakral di kawasan Gunung Lawu. Itulah kisah dan lokasi Pasar Setan di Gunung Lawu. Wallahu a'lam bishawab.
hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Tahu segalanya. Jadi, jika kalian berniat untuk melakukan pendakian, mungkin Gunung Lawu bisa dijadikan sebagai salah satu destinasi pendakian yang sangat ciamik, atau sekedar berwisata menghilangkan kepenatan. Dan jangan lupa Mamang mengingatkan, selalu berdoa kepada Tuhan dimanapun kita berada, dan itu yang terpenting. Patuhi aturan-aturan atau norma-norma adat budaya setempat sebagai bentuk penghormatan dan menghargai kearifan budaya lokal. Patuhi prosedur keselamatan yang sudah diterapkan oleh petugas dan masyarakat setempat. Dan jangan lupa selalu bersyukur atas ciptaannya yang begitu indah, yang masih berdiri hingga sekarang dengan cerita dan mitosnya. Demikianlah cerita mitos misteri Gunung Lawu dengan cerita horornya. Dan tidak melulu soal mitos dan horor. Ternyata Gunung Lawu ada kisah sejarah menarik di balik cerita kokohnya Gunung Lawu. Nah, itu tadi cerita Mamang soal cerita misteri Pasar Setan Gunung Lawu. Kalau ada kesalahan, bila ada ucapan dan salah kata dalam penyampaiannya, Mamang mohon maaf sebesar-besarnya. Apabila masih banyak kekurangan, kalian bisa komentar di kolom komentar. Dan jangan lupa like dan tekan tombol subscribe biar Mamang tambah semangat lagi bercerita. Akhirul kata, sampai jumpa di cerita misteri, mistis, dan horor yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.